Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembacaan kitab Al-Hikam pagi hari ini. Dan sekarang kita sudah sampai di hikmah yang ke-41. Al-Haqqu, Al-Haq. Di sini Al-Haq artinya Allah Ta'ala. Laisa bimahjubin. Mustahil Allah itu bimahjubin, terhijab oleh sesuatu apapun. Wa innamal mahjubu anta. Sebab tidak mungkin adanya sesuatu yang dapat menghijab Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya manusialah yang terhijab. Yang terhijab itu adalah kamu, anin nazori, dari melihat adanya Allah, ilaihi, kepada Allah. Iz lau hajabahu, sebab sekiranya ada sesuatu yang menghijab Allah, syai'un, sesuatu, la satarohu mahajabahu, berarti sesuatu itu dapat menutupi Allah. Walau kana lahu satirun, dan andai kata ada tutup bagi Allah, lakana liwujudihi hasirun, berarti wujud Allah dapat terkurung. Wa kullu hasirin, dan sesuatu yang mengurung itu, li syai'in, atas sesuatu, fahuwa lahu qahirun, maka dia dapat menguasai yang dikurung. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi, padahal Allah lah yang mengurung. Di sini arti al-qahirunya berkuasa, fauqa ibadihi, atas semua makhluknya. Wallahu alam. Jadi mustahil ada makhluk yang menguasai Allah, yang mampu mengurung Allah, padahal Allah sendirilah yang menguasai seluruh makhluknya. Jadi bukan Allah yang terhijab, tetapi kitalah yang terhijab. Gitu. Ukhruj min awsof, keluarlah dari sifat-sifat basyariyatika, kemanusiaanmu. Maksudnya yaitu awsofi basyariyahnya adalah yang jelek dan yang rendah. Angkul liwaspin, dari semua sifat, munaqisin, yang menyalahi, liubudiyatika, kehambaanmu. Litakuna linida'il haqqi, supaya mudah bagimu untuk menyambut panggilan Allah, mujiban, dan menjawabnya, wa min hadratihi qoriban, dan kehadiratnya engkau mendekat, yaitu mendekat kepadanya. Jadi keluarlah sifat-sifat yang berhubungan dengan kemanusiaanmu. Di sini ada sifat yang berhubungan dengan paham agama terbagi dua. Ada lahir, yaitu yang dilakukan dengan anggota jasmani, dan batin, yaitu yang berlaku dalam hati. Sedangkan yang berhubungan dengan anggota lahir juga terbagi dua, yang sesuai dengan perintah, yaitu ketaatan, dan yang menyalahi perintah, yaitu kemaksiatan. Demikian pula yang berhubungan dengan hati terbagi dua, yang sesuai dengan hakikat, yaitu kebenaran, yaitu adalah iman dan ilmu, dan yang berlawanan dengan hakikat kebenaran bernama nifak dan kebodohan.
Sifat-sifat yang jelek atau rendah seperti hasud, iri hati, dengki, sombong, mengadu domba, merampok, dan gila pangkat, sangat cinta pada dunia dan tamak, rakus, dan lain-lain sebagainya. Nah, sifat-sifat ini akan timbul cabang-cabangnya yang berupa permusuhan dan kebencian, merendah terhadap orang kaya, menghina terhadap orang miskin, bermuka-muka ke sini ngadep mukanya gini, ke sana mukanya gitu, sempit dada, hilang kepercayaan terhadap jaminan Allah, kejam, kehilangan rasa malu, dan lain sebagainya. Apabila seorang telah dapat mengusir dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang rendah tadi, yaitu seperti hasud, iri hati, itu tuh sifat manusia. Nah, kita mesti bisa melepaskan diri dari ausofi basariyah ini, yaitu wasfin munakisin, sifat-sifat yang menyalahi liubudiyatika, pada kehambaanmu. Wasbin munakisin liubudiyatika, gitu ya, supaya kita bisa linida ilhaki mujiban wa min hadratihi qoriban, supaya kita bisa menjawab segala panggilan-panggilan Allah. Allah itu senantiasa manggil kita. Kadang kita nggak selalu bisa menjawabnya. Terus Allah itu selalu ada di dekat kita, tapi kadang kita nggak bisa, nggak mau mendekatinya. Kenapa? Ya karena kita masih ada ausuful basyariyah tadi, sifat-sifat manusia yang buruk, yang tercela. Cukuplah kita untuk mengusir dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang rendah ini, yang bertentangan dengan kehambaan. Itu bukan sifat seorang hamba ya. Apabila bisa, maka pasti akan sanggup menerima dan menyambut tuntunan Allah, baik yang langsung dalam ayat-ayat Al-Quran maupun yang berupa tuntunan dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena kita bisa belajar, ini sunnahnya Nabi, ini perintahnya dalam Al-Quran, tapi kenapa kita nggak bisa ngikutin? Itu seringkali karena kita masih ausofil basyariyah, masih nempel di sana. Dan dengan demikian berarti ia telah mendekat ke hadirat Tuhan. Sifat ubudiyah atau kehambaan ialah patuh, taat terhadap semua perintah dan larangan, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan tanpa membantah dan merasa keberatan. Gak ada keinginan untuk membantah, tidak ada rasa kehilangan. Baik sahabat talim sekalian, itu dua hikmah yang kita pelajari. Pertama tadi, mustahil Allah itu diliputi oleh sesuatu, karena Allah sendirilah yang meliputi, menguasai segala sesuatu. Dan yang kedua tadi, kita paham bahwa kita harus membersihkan, kita butuh untuk membersihkan hati kita supaya kita bisa takarub dan menjawab perintah-perintah, panggilan-panggilan Allah. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin arido anin nafsi, waslu kulli taatin wa yakzatin wa ifatin adamu ridho minka anha. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Asal setiap kemaksiatan dan kelalaian dan syahwat itu karena ingin atau merasa ridho pada hawa nafsu. Jadi itu hawa nafsu ingin dipenuhi, itu adalah sumber segala kemaksiatan.
waslu kulli taatin, dan pokok dari segala ketaatan, wayakzotin, dan kesadaran, waifah, dan kesopanan, alak budi, ada murido, ialah karena ada pengekangan atau penahanan, min anha, terhadap hawa nafsu, darimu terhadap hawa nafsu. Jadi kuncinya aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi izin kita kemampuan untuk untuk dimampukan dalam menahan hawa nafsu ini, untuk senantiasa taat ini. Dan mudah-mudahan Allah bisa memberikan kita apa em, kemampuan untuk menahan hawa nafsu. Hawa nafsu tuh waktu kecil saya mengartikannya amarah gitu. Jadi kayak hawa nafsu amarah. Ternyata bukan itu aja, tapi juga segala sesuatu hasrat berlebihan terhadap dunia ini. Nafsu semangat untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak gitu ya. Nafsu untuk bersantai-santai itu juga nafsu. Jadi ada nafsu itu nggak harus menggebu. Ada nafsu yang ingin bersantai. Itu juga hawa hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, "Wa ma ubari'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak mengakui kebersihan diriku, karena hawa nafsu itu selalu mengajak untuk berbuat kejahatan. La'ammarah ini adalah nafsu amarah. Ini adalah dalam bahasa Arab artinya nafsu yang mengajak, nafsu yang menyuruh. Menyuruh pada apa? Bisu, pada keburukan. Nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk menguatkan diri sendiri, nafsu untuk lebih unggul dari yang lain, nafsu untuk merasa paling benar, nafsu untuk terlihat lebih kuat di depan orang lain, nafsu untuk menguasai lebih banyak. Ilama rohima robbi, kecuali ada nafsu itu yang mendapat rahmat perlindungan Allah. Dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun, Ghafurur Rahim, dan maha penyayang. Abu Hafs berkata, siapa yang tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang masa dan tidak menentangnya dalam segala hal dan tidak menariknya ke jalan kebaikan, maka dia adalah manusia yang tertipu. Dan siapa yang memandang padanya dengan merasa sudah baik, berarti telah membinasakannya. Itu nasihat dari Imam Abu Hafs. Jadi jangan sampai kita tuh dalam hidup tuh nafsu tuh diikutin aja. Ingin ini diikutin, ingin berzina diikutin, ingin mabuk-mabukan diikutin, ingin eh bersantai terus, merasa enak pikiran, merasa enak badan diikutin. Pengen makan yang enak-enak diikutin, gak pernah ditahan-tahan. Maka itu adalah orang yang tertipu. Tertipu hawa nafsu, keenakan sejenak. Padahal hawa nafsu itu akan menjerumuskan pada kemaksiatan. Dan jangan sampai kita merasa bahwa nafsu kita, diri kita itu merasa sudah baik, karena itu artinya ya membinasakan diri sendiri. Imam Al-Junaid berkata, jangan mempercayai hawa nafsu meskipun telah lama taat kepadamu untuk berbuat ibadah kepada Tuhanmu. Jadi meskipun hawa nafsu ini secara sekilas seperti suka mengajak kita pada ketaatan, apa bukan mengajak tapi kayak
tunduk pada kita untuk taat kepada Allah, tetap saja dia itu bisa beringas, bisa mengantarkan kita pada kemaksiatan. Imam Al-Bushiri dalam burdahnya berkata, tantang selalu hawa nafsu, tentang dia, tentang lawan terus hawa nafsu dan setan. Jangan menurutkan keduanya meskipun keduanya itu memberi nasihat kepadamu untuk berbuat kebaikan. Tetapi engkau harus curiga dan berhati-hati. Hmm, iya ya. Sebenarnya ada sih beberapa pengalaman konkret, tapi kadang sepertinya hal yang seperti itu tidak perlu disampaikan karena para sahabat juga pasti udah ngerasa ya, kayak ih nggak apa-apa nih mencuri, padahal pakai barang ini nih, barang orang lain daripada nggak kau pakai kan. Kalau kamu pakai sendiri tanpa izin, ini jadinya begini begini begini, kamu jadi bisa berbuat kebaikan ini. Coba kamu itu aja tuh apa, berbuat curang di perusahaan kan, nanti uangnya juga kamu bisa sedekahin ke masjid, bisa buat orang tua, bisa buat keluarga. Itu tipuan hawa nafsu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hidup tuh ternyata banyak tantangannya ya. Ada banyak sekali ujian dan cobaannya. Seringkali kita tertipu sama pikiran kita sendiri, sama hawa nafsu kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan mari kita berlindung kepada Allah dari godaan hawa nafsu yang ammaratun bisu tadi itu ya, yang mengajak pada ke keburukan. Satu lagi sahabat taklim, wala antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairun. Dan sekiranya engkau berkawan dengan seorang bodoh yang tidak menurutkan pada hawa nafsunya, khairun laka, itu lebih baik kepadamu, min antas haba aliman yardo an nafsihi, daripada berkawan dengan seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Fa ayyu ilmin, maka ilmu apakah yang dapat digelarkan di alimin bagi seorang alim yardo an nafsihi, yang selalu menurutkan hawa nafsunya itu. Wa ayu jahlin, sebaliknya kebodohan apakah yang dapat disebutkan layar doa nafsihi, bagi seorang yang sudah dapat mengekang hawa nafsunya. Jadi bagaimana akan dinamakan bodoh? Seseorang yang telah dapat menahan dan mengekang hawa nafsunya sehingga membuktikan bahwa semua perbuatannya hanya semata-mata untuk keridhaan Allah dan bersih dari dorongan hawa nafsu. Sebaliknya, apakah arti suatu ilmu yang tidak dapat menahan atau memimpin hawa nafsu dari sifat kebinatangan dan kejahatannya? Dalam sebuah hadis ada keterangan almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan mengikuti pendirian sahabat karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Karena itu hendaknya seorang itu memperhatikan siapakah yang harus dikawaninya. Ali Syair berkata, man asyarul asrof, siapa bergaul dengan orang-orang baik, asyamusyarofan, maka dia akan hidup mulia. Wa muasyirul anzali ghairu musyarrofin, dan yang bergaul dengan orang yang rendah halaknya pasti tidak mulia. Wallahu a'lam bishawab. Itu 4 hikmah dari 41 sampai 44 yang mudah-mudahan bisa jadi petunjuk untuk kita hari ini dan hari-hari ke depan. Jadi kita rangkum kembali. Yang pertama, jangan sampai kita merasa Allah itu dilingkupi, kita yang terhijab. Mustahil Allah itu terhijab. Yang kedua, ukhruj min awsofi basyariyatika, bersihkan hati kita dari sifat-sifat kemanusiaan yang buruk, iri hati, dengki dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin arido anin nafs. Jangan sampai kita merasa ridho dengan hawa nafsu kita. Dan yang terakhir,
Bersahabatlah dengan orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya, meskipun bodoh. Akan tetapi kebodohan apa yang bisa kita sebutkan bagi mereka jika mereka bisa menahan nafsunya? Dan untuk apa berkawan dengan orang-orang kaya, orang-orang pintar? Kekayaan macam apa yang bisa diberikan, yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang serakah? Dan kemiskinan macam apa yang akan dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa bersih menahan hawa nafsunya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.